siapa yang memegang pusaka ini akan tidak punya lelah. Dia yang memegang pusaka itu cari uang, cari rezeki, cari apa, mau kerja tidak punya lelah. Apapun yang bisa dituju, apapun yang dikayu, insya Allah akan keberhasilan, akan berhasil. Dah. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono di Pendowaji Channel. Kali ini saya akan mereview tentang pusaka Jatayu, ya, dapur Jatayu, Tangguh Majapahit Sepuh yang awal. Sebelumnya saya terima kasih banyak atas semua saudara-saudaraku semua yang sudah telah mendukung saya di wilayah terutama Jawa Timur, Malaysia, Kalimantan, nah, sampai Lombok, sampai Medan, sampai sehingga yang minta direviewkan macam-macam dapur pusaka. Saya terima kasih banyak atas partisipasinya, ya. Untuk mengenai hal kebudayaan memang harus ini. Mari kita saling belajar. Karena kebudayaan bangsa kita, tinggalan leluhur kita, harus kita kembangkan, terutama kepada generasi penerus kita, adik-adik kita yang dari SMP atau dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Jangan sampai alergi tentang kebudayaan kita yaitu pusaka aji. Karena apa? Kalau dulu memang mega pusaka jangan nanti protol, giginya protol. Maklum lah, ya dah. Sampai takut. Tapi kalau sekarang enggak. Makanya dengan pusaka digelar, di kebudayaan, dipamerkan supaya bisa belajar kebudayaan bangsa kita, yaitu Tosan Aji khususnya, biar saudara-saudaraku tidak alergi. Makanya sampai ada sekolah kebudayaan seperti ya di isi Solo, ya ada tentang belajar tentang kebudayaan pusaka aji. Supaya apa? Supaya berkembang, gitu ya. Itu. Nah, dan saya mohon maaf kepada saudaraku semua bila kata-kata saya ada yang kurang persis, ada yang kurang pas dalam buku ataupun di luar buku, saya mohon maaf. Karena apa? Saya manusia mempunyai mempunyai terbatasan pengalaman saya, ya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Yang penting kita saling menjunjung tinggi kebudayaan bangsa mengenai tentang Tosan Aji, peninggalan para leluhur. Nah, gitu ya, saudaraku. Oke, mari kita buka, mari kita bersama-sama mengenai membuka yaitu pusaka yang dapur Jatayu, Tangguh Majapahit. Nah, ini dapur Jatayu Majapahit sangat sepuh sekali. Rangkanya kayu garu, ya. Nah, ini juga kayu garu Jogja. Nah, ini Jogja, ya. Ini, ya. Kita tidak lupa dengan secara kita membuka pertama permisi atau kebudayaan kita bangsa sebagai orang Jawa, adiluhur kita, permisi amit-amit sewu pada leluhur kita yang sudah meninggal, supaya apa? Dibarokai, dihaji-haji. Namanya pusaka haji kan dihaji-haji, diajeni, ya lah, begitu teman-teman dan saudaraku. Kita sangat bangga sekali kepada para leluhur kita, eyang kita. Begitu dengan sampai zaman
Hindu, Buddha, Majapahit sampai sekarang dia memberikan ketinggalan, yaitu sampai dipelajari dengan anak putunya di generasi penerus membuat pusaka, yaitu bisa itu pandai-pandai atau generasi-generasi pengrajin sekarang seperti di Madura sangat bangga sekali. Begitu. Ya, gitu. Biar tidak hilang kebudayaan kita, tidak diakui dengan lainnya. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini orang pusakaji ya itu. Sini terus. Kamu yang terwakil saya kata Iman Sari Sukma Mayati Napa Kotos Semat Dalam Kirang-kirang Musik Putih Arane Wajah Arane Cahya Musik Putih bisa nanti bersama wajah seperti ini ya itu iya sunat sunat wajah ya tak lupa ini ada konnya, ini didorong ke atas agar supaya apa? Pusaka kalau ada mah tidak rusak dan agar tidak gosnya dengan kalau ini robek ini bisa ngoleh tangan. Makanya megangnya harus begini, nggak boleh begini. Nah, ini sentil jari dari bawah ke atas baru naik. Gini ya, tidak boleh langsung seret begini. Yang kalah nanti bisa ganjanya karena apa? Tatapan seperti kena ini bisa mengap. Ini ya, bisa mengap seperti ini karena apa? Tata cara pembukanya pusaka kalau tidak pas, yang kalah mesti gonjoni. Kalau emas mesti protol, ya toh? Itu. Ini dapur Jatayu. Kepala Garuda. Ini dapur Jatayu kepala Garuda ini primitif ya. Ini masih awal sekali. Pamor Waskuta, mana artinya Waskuta? Waskuta ini seperti ini, seperti beras-beras seperti ini. Dari dulu itu pusaka dalam itu kebanyakan itu mesti pamornya Waskuta. Karena biar apa? Supaya kedamaian untuk murah sandang lan pangan. Pada rakyatnya seperti itu ya, dah. Itu hanya kerejekian, ya dah. Itu memudahkan untuk menggasakan untuk sebagai usaha, ya dah. Ya ditambahkan itu membuat seperti ini memohon kepada Allah Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, memohon Sang Dewa ya toh, supaya keberhasilannya itu yang diwujudkan ini supaya Isa itu yang memegang pesan pusaka ini supaya terkabul apa yang diinginkan begitu ya. Ini lah ini ya. Ini Pak Jatayunya lah ini. Nah, ini bentuk lurus. Nah, kebetulan ini lurus, gonjo biasa, sederhana, tapi ini sangat tua sekali. Bukan kita itu menuhankan pada pusaka, tidak. Bahwa ini adalah juga ciptaannya Tuhan Yang Maha Esa, atau karena diminta sangpu. Kalau dia sangpu tidak mendekat kepada Tuhan, tidak akan mungkin berhasil. Begitu ya. Karena olah rosonya, olah jiwanya itu dapat kuasanya ya toh, dengan ketelatenan dan kesabarnya akhirnya terwujud juga. Karena apa? Empu kalau bikin pusaka empu dulu ya toh, tidak mau. Jangan sampai Isa itu sekarang empu bikin pesennya kata 1 tahun, dia pamornya kurang lepas 1 putus, tidak mau, dilebur lagi, diulang lagi itu kalau empu dulu itu seperti itu. Ceritanya seperti itu. Sekarang mengenai tentang pusaka dapur Jatayu, apa artinya Jatayu? Jatayu itu adalah lambang kepala Garuda, lambang Garuda. Garuda itu sangat kokoh, sangat kuat, cengkerang, sangat kuat. Ya toh? Dengan sayap-sayapnya itu sangat kuat sekali. Begitu. Lah, dengan berkuasa karena dulu zaman Hindu atau zaman Majapahit, empu dulu itu sudah memprediksi bahwa kepala Garuda akan menjadikan simbol bangsa Indonesia,
yang dari Pancasila. Sampai sekarang ini ya ternyata seperti itu. Karena di situ dengan lambang-lambang di kita itu ada disebut apa? Garuda, ya toh. Di sini. Lah kepala Jatayu di ini melambangkan dari sifat Garuda, maka Jatayu kesucian, suci. Nah, apa yang dikatakan suci? Burung yang sangat kokoh dan sangat dia itu sangat jiwa penolongnya itu sangat tinggi. Suatu contoh ya. Pewayangannya namanya Rahmayana ya, Rahma. Sinta ini contoh aja ya. Contoh Sinta Israel itu dicuri sama Rahwana. Ya dimakan Dasamuka. Dosa itu 10, kepalanya 10. Iya dah. Dan Dasamuka itu Rahwana kan 10. Kalau dia itu kekuatannya itu punya dengan itu buta. Punya kekuatan buta sampai kepalanya itu 10, jejer-jejer. Itu melambangkan dari apa? Sifat keangkara murka. Begitu nggak peduli bojone wong seneng ya disebut direbut begitu ya Ramayana. Itu ceritanya, itu cerita loh Ramayana. Itu legenda ya toh. Tapi Jatayu karena dia itu tahu seorang, karena dia itu berjiwa luhur atau berjiwa penolong, dikejar sampai isul tarung sama Rawana ya toh. Dia mau merebut pusaka, dia itu mengorbankan dirinya walaupun tidak berhasil, sampai jadi gambar, lukisan, sampai dari cerita, sampai pewayangannya itu seperti contoh seperti ya lah. Berarti para leluhur kita itu dulu sebelum membuat sudah sisik meliknya ini sudah bawa Garuda itu, Jatayu ya, Garuda itu ya toh. Itu akan melambangkan dari kekokohan kebangsaan Indonesia ya toh. Tetap tujuannya mempersatukan, yaitu demi kebaikan. Nah, mempersatukan perbedaan itu macam-macam, perbedaan bangsa, perbedaan itu agama, perbedaan suku, nah macam-macam itu sudah ya toh. Sampai sudah disatukan, makanya dipegang dengan istilah itu cengkeramannya ya toh. Nah itu yaitu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Itu ya. Nah ini balik. Nah ini cintanya seperti, tapi ini pusaka ya toh. Tapi yang jelas kalau pusaka, siapa yang memegang pusaka ini akan tidak punya lelah. Dia yang memegang pusaka itu cari uang, cari rezeki, cari apa, mau kerja tidak punya lelah. Apapun yang bisa dituju, apapun yang dikayu, insya Allah akan keberhasilan, akan berhasil. Nah, kuat dengan hatinya, kuat rasanya, kuat pemikirannya, kuat tenaganya. Lah, makanya kalau sudah makanya lurus dengan ini, siapa yang megang pusaka Jatayu harus yang punya berjiwa suci. Yang megang pusaka itu harus berjiwa suci. Suci itu maksudnya itu ya dikatakan seperti orang Jawa itu apa itu namanya, apa adanya ya toh? Tidak boleh saya ngorek apa itu, tidak boleh berdusta, itu macam-macam sudah. Yang penting kesucian demi untuk kesuksesan ini ya toh. Ini berjiwa bisa itu dapur Jatayu atau kepala Garuda itu seperti itu. Nah makanya dilambangkan di sini bisa itu Waskuta, pamor Waskuta. Waskuta itu melambangkan kemurahan rezeki, supaya rezekinya itu lantur terus, murah sandang lan pangan, ibaratnya seperti itu. Kalau dulu itu karena dulu itu orang itu kalau kepada pusaka itu betul-betul percaya, karena dinamakan itu pusaka itu lambangnya bangsa Indonesia ya kan, kekuatan dari pusaka. Hanya dengan adanya kekuatan pusaka dari Bambu Luncing ini sampai bisa merobohkan penjajahan di Belanda, bisa rontok, bisa sampai merdeka sampai sekarang ini, anak cucunya itu saya bisa menikmati. Nah, hanya dengan kekuatan pusaka, tertinggal leluhur dan kekuatan pusaka ini dulu, dan doa para leluhur kita.
disatukan sehingga bisa untuk menerobos, bisa itu dari rintang-rintangan yang untuk menghalangi kita. Itu ya, dengan adanya permasalahan mengenai pusaka Jetayu, nah itulah makna-makna. Tapi ya kalau dibuka itu sangat banyak sekali, panjang nanti ceritanya, ya tak? Panjang itu ceritanya, itu panjang sekali. Makanya para leluhur kita empu sampai sekarang meninggalkan dengan pusaka aji ini, ya toh, yang sepuh ini sampai sekarang menjadikan lapangan kerja, kerejekian dari pusaka sampai jual beli pusaka sampai seperti ini. Karena apa? Karena para leluhur kita jangan lupa dengan para leluhur kita dulu, ya itu eyang kita memberikan nafkah lantaran dengan pusaka sampai seperti ini. Nah, ini jangan lupa. Kalau bisa ya, mohon saudara-saudaraku dan teman-temanku semua, terutama yang bisnis di dalam bidang pusaka, ya kan? Kebudayaan pusaka, kirimlah doa kepada para leluhur kita, barokah fatihah secara agama kita masing-masing supaya langgeng, ya. Ya, terima kasih. Bila ada keterangan saya kurang pas dan kurang isi itu di perasaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya sebatas kemampuan saya sebagai manusianya, sebatas ini. Mari kita sama-sama saling belajar, begitu ya. Yang penting kita saling menjunjung tinggi tentang kebudayaan bangsa kita, peninggalan para leluhur kita. Ya, jangan lupa tidak boleh diseret, ini tidak boleh. Nah ini kadang-kadang seperti ini, pelan. Kalau gini yang masuk ininya ya. Ini namanya pusaka aji, harus diaji ya. Ya, makasih. Nanti kita lanjut lagi. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.